Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radli Studio. Hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video berkaitan dengan Timnas Indonesia. Kenapa Timnas Indonesia tidak lolos ke final, guys? Ada komentar yang mengatakan bahwa dikarenakan wasit yang tidak profesional. Ada yang mengatakan bahwa Timnas sewaktu menentang Uzbek rasa kehilangan dengan ketiadaan penyerang mereka. Namun begitu, komentar Malaysia mengatakan pelbagai situasi, guys. Sejauh manakah komentar Malaysia berkata sesuatu tentang Timnas Indonesia? Kekalahan Timnas Indonesia merupakan satu kesedihan bagi peminat sepak bola Indonesia karena pasukan mereka gagal lolos ke peringkat final, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak cuplikan video ini. Sunyi betul sebab apa? Setiap pagi aku selalu dapat berpuluh-puluh DM daripada orang Indonesia suruh review game Indonesia. Tapi pagi tadi aku cek ada 1-2 DM je. Yang lain semua dah hilang. Inilah yang terjadi. Aku faham orang Indonesia sedang bersedih sekarang, sedang kecewa apabila melihat Indonesia Under-23 dikalahkan Uzbekistan semalam. Okay, so walaupun tak ramai orang DM kali ni, tapi aku nak review juga game semalam. Betul ke wasit punca segala-galanya Indonesia gagal ke final? Bila tengok game semalam, adakah wasit memang betul-betul curang terhadap tim Indonesia? Bagi aku ada betulnya juga, tapi korang patut marah VAR jugalah sebab VAR banyak menggagalkan apa yang Indonesia dapat lah. Okey, dari segi wasit ni bagi aku decision macam dekat separuh masa pertama tu macam Indonesia dah dapat 2 kad kuning terlalu awal. Lepas tu ada yang dia bagi foul, ada yang dia tak bagi foul. Bagi aku adalah sedikit berat sebelahnya di situ. Tapi bila cakap pasal offside, mengikut aku, apa yang aku nampak memang offside. Memang kaki penyerang Indonesia tu terkeluar sedikit dan dia mengganggu keeper pada waktu tu. Jadi dia dikira sebagai offside position walaupun hanya kaki saja yang terlepas. Dari segi kad merah, ada 2 pendapat kat sini. Ada orang panggil 50-50 sebab even dalam Premier League sendiri, bila kau buat follow through, kau dah clear bola tapi kau buat follow through, ada orang dapat kad merah, ada juga orang yang tak dapat kad merah. Sebab tu aku panggil 50-50. Memang mengikut keputusan wasit. Dan bila aku nampak wasit pergi dekat VAR, aku dah boleh agak dah wasit akan pilih kad merah. Sebab kita tahulah kan perangai dia macam mana malam tadi kan. Okey, itu pasal wasit. Korang boleh serbu IG dia semua. Aku dah tak nak bincang pasal wasit. Aku nak bincang pasal gameplay Indonesia semalam. Walaupun betul wasit ada beberapa decision yang questionable, kena akui. Orang Indonesia kena akui yang mana Indonesia semalam permainan diorang yang paling teruk dan sepanjang diorang dekat kempen Piala Asia ni. Okey, lawan dengan Qatar banyak shot, 10 shot. Lawan dengan Jordan 20 shot. Lawan dengan Korea pun 20 shot. Tapi game semalam Indonesia hanya produce 4 sahaja sepakan sepanjang 90 minit. 4 shot sahaja, bukan on target 4 shot sahaja, menunjukkan ketumpulan serangan semalam. Kehilangan Rafael Struik memang betul-betul terasa. Kredit harus diberikan kepada Uzbekistan. Macam yang aku dah cerita dekat preview sebelum ni, Uzbekistan ni memang tim yang susah sebab diorang ni ada pengalaman, diorang juga ada motivasi. 4 tahun lepas kalah dekat semifinal, 2 tahun lepas kalah dekat final. Tahun ni mesti diorang nak menang dan aku rasa diorang yang akan menang Piala Asia kali ini. Okay, Uzbekistan memang pressing gila, memang serangan bertubi-tubi. Sepatutnya bukan setakat 2-0. Mungkin boleh lebih 3 ke 4-0, tapi ada yang kena palang, ada yang luar sikit daripada gol. Jadi Uzbekistan memang a better team than Indonesia last night. Untuk fans-fans Indonesia, jangan putus harapan sebab korang masih ada lagi peluang untuk layak ke Olimpik Paris. Yang mana korang kena kalahkan Iraq untuk tempat ketiga. Okay, kalau korang menang game yang ni, korang pun boleh layak Olimpik. Okay, itu saja guys review aku kali ni. Kalau korang suka review-review macam ni, boleh tekan butang follow.
Garuda Muda dicurangi wasit. Indonesia kecundang 2-0 kepada Uzbekistan dan keluar daripada finals Asian Cup. Sejujurnya Garuda Muda tidak bermain ke potensi terbaik mereka hari ini. Permainan mereka jauh berbeza berbanding dengan game-game sebelum ini. Taktikal Shin Taeyong lebih kepada bentuk defensif terutamanya di separuh masa pertama. Walau bagaimanapun banyak kekosongan kat midfield dan pemain Uzbekistan banyak membuat rembatan di luar kotak penalti. Dari segi serangan pula tak banyak yang berlaku kerana player asyik hilang bola dan tak ada idea untuk membina serangan. Serangan Indonesia yang paling bahaya pun ialah throw in daripada Arhan ke dalam kotak penalti. Tapi satu benda yang buat abang marah hari ini ialah beberapa keputusan referee dan VAR yang ke laut. Separuh masa pertama, satu foul ke atas pemain Indonesia patut diberi sepakan penalti atau paling kurang free kick. Gol Indonesia yang dibatalkan oleh VAR itu nampak offside dari sudut pandangan skrin. Yang paling tak masuk akal ialah red card yang diberi kepada Rizky Ridho. Yang pertama, sepakan dia kena bola sepak dulu. Lepas tu kaki dia follow through terkena peha pihak lawan. Baru terkena bola pemain Uzbekistan. Pemain tu sendiri yang lari ke arah Rizky. Macam manalah nak tarik balik kaki dalam situasi sebegitu. Red card itu memang rosakkan segala harapan untuk Indonesia comeback. Kami sebagai jiran serumpun juga tumpang sedih dengan kekalahan Garuda Muda. Tapi kalian kena bertabah kerana masih ada lagi satu game kelayakan Olimpik hari Khamis ini. Bangkit semula dan fight, wahai Garuda Muda. Hari ini guys, Indonesia bawah 23 tahun tewas 2-0 kepada pasukan Uzbekistan dalam saingan separuh akhir Piala Asia bawah 23 tahun. Terus terang, aku rasakan pasukan Uzbekistan mendominasi perlawanan tersebut. Walaupun Uzbekistan mendominasi perlawanan, Indonesia sebenarnya ada peluang untuk menjaringkan gol dalam perlawanan ni. Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak secara automatik ke Sukan Olimpik jika meraih tempat ketiga. Tempat keempat akan melalui satu lagi perlawanan playoff menentang pasukan dari Afrika. Jom kita tengok dua keputusan penting yang dibuat oleh pengadil dalam perlawanan ini. Insiden yang pertama, gol Indonesia yang dibatalkan pengadil kerana offside. Insiden yang kedua pula melibatkan seorang pemain Indonesia yang dilayangkan kad merah. Okey, insiden yang pertama, kalau kita tengok angle ni, betul ke offside? Sebab ada argument mengatakan satu angle ni tak cukup untuk menunjukkan penyerang itu berada dalam keadaan offside atau tidak. Kalau kita berbalik kepada angle ini sahaja, memang penyerang itu berada dalam sedikit kedudukan offside dan penyerang tu memang ada macam membuat gangguan lah terhadap pertahanan itu sewaktu bola dimainkan. Untuk aku, insiden kad merah tu 50-50. Pemain Indonesia tu sebenarnya tak ada niat pun nak menyepak pemain Uzbekistan tu. Rizky Ridho sebenarnya berniat untuk clear bola, tapi follow through tu yang mengenai ataupun tendangannya mengenai pemain Uzbekistan. Lepas tu bila kita tengok VAR, insiden tu akan nampak lebih teruk dalam keadaan slow motion. Susah kita nak argue kalau referee atau pengadil tidak keluarkan kad merah. Apa-apa pun, aku rasa penyokong Indonesia patut merasa bangga dengan pasukan Indonesia ini. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia ya, wasit ini. Karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Dan ini salah satunya, Surya Saputra ini berkata bahwa emang bersih itu kocak. Dan gimana? Setelah di babak kedua ngelihat, lu masih bisa bilang, lu masih bisa ngebela wasitnya. Lu masih bisa ngebela wasit yang utama ini, dan ditambah wasit VAR yang dari Thailand. Indonesia, negara serumpun, tetangga dijadiin wasit. Apakah nggak ada indikasi ataukah nggak ada potensi untuk membuat Indonesia rugi? Nah itu, tolong Surya Saputra tolong dipikirkan lagi. Susah untuk menjadi netral ketika Indonesia bermain, dan ini pertandingan yang sangat penting. Dan nggak ngerti lagi gue. Wajar ketika ada pelanggaran, ada suatu hal yang dicek, kita condong untuk membela Indonesia, condong menyalahkan wasit karena kita Indonesia. Nasionalisme itu diuji di situ. Wajar lah kalau nggak netral. Dan ya, dengan ini juga gue sangat-sangat bangga dengan Garuda Muda. Kita semua bangga dengan Garuda Muda. Dan ingat, ini belum akhir. Kita masih ada satu match lagi, yaitu perebutan juara ketiga, dimana ketika kita menang, kita akan langsung melaju ke Olimpiade. Jadi jangan sedih dulu. Kita terima
nggak terima sih, tapi jangan langsung Iya, putus guys. asa karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kita dukung, yaitu nanti perebutan juara 3 lawan yang kalah antara Jepang dan juga Irak. Jadi Indonesia harus bisa ke Olimpiade. Yuk, nih orang-orang kayak gini suruhan Bung Toel ini, yakin gua. Emang kita jelek dan Emang kita mainnya nggak jelek. recover. Iya. Cuma 10 menit terakhir di babak pertama masih ada ngelawan-ngelawannya. Iya. Kita jelek. Satu, kita nggak bisa pegang bola. Passingnya amburadul, kontrolnya amburadul, off the ball-nya nggak ada. Ya. Dan gue pengen wanti-wanti ya di sini. Maksudnya, ya betul kita mainnya nggak baik, nggak perform dengan baik lah malam hari. Tapi ini menurut gue bukan salah Sintayong. Bukan. Ini akan ada nih narasi-narasi tuh kan pelatihnya begini. Udah ada. Fakta Bukan. kita ada di sini aja tuh udah Nggak ada miracle, hubungan sama guys. Sintayong. Udah keajaiban gitu. Iya. Jadi perkara kita nggak pernah ada di level stage ini baru buat pemain kita. Ya, Itu ngerasa kayak orang apa ya, kaget gitu. Betul. Iya. Kaget banget. Jadi apapun Sintayong mau Kayang mau apa Ini kalau pressure kan, karena lu Iya. tinggal sekali menang. betul untuk maju ke final. Iya. Jadi pressure-nya luar biasa kan. Iya. Dan mereka nggak bisa. Mereka drop Mereka butuh. di bawah tekanan. Tapi menurut gue nih justru bisa lo lihat jadi point of view positif ini. gara-gara Lu Prizia membutuhkan anak-anak ini membutuhkan pengalaman ini. Iya. Ini Untuk sama mereka kayak bisa kemarin. recover Biar gitu. mereka nanti pas rank 3 lebih low profile. Iya. Dan kalaupun nanti mereka syukur-syukur bisa lolos ke Olimpiade, ketika mereka berada dalam kondisi tertekan kayak sekarang, mereka bisa ngingat, oh ini gua rasain ketika lawan Uzbekistan, gua harus bisa keluar dari sini, kita harus bisa recover. Demikianlah cuplikan video berkaitan dengan kekalahan timnas Indonesia ke atas Uzbek. Ada beberapa faktor yang menjadi topik perbualan kepada para fans sama ada di Indonesia maupun di Malaysia. Perkara pertama berkaitan dengan kartu merah. Kartu merah ataupun kesalahan daripada pemain. VAR yang menjadi penentu terakhir yang menyebabkan Rizky Ridho terpaksa keluar daripada perlawanan kerana terkena pemain Uzbek, guys. Ada komentar daripada Malaysia mengatakan bahwa bola dulu, lepas tu dia terangkat baru kena pemain Uzbek. Kalau pemain saja yang kena, tidak kena bola, mungkin itu langsung kartu merah. Ataupun tendangan clearance daripada Rizky Ridho langsung kena kepada pemain Uzbek. Pada pengamatan beberapa pengamal sepak bola mengatakan bahwa itu sepatutnya bukan kartu merah, guys. Paling-paling pun dia level naik kartu kuning. Namun langsung kartu merah, guys. Dari segi performance lain, attacking, memang betul, guys. Saya melihat permainan ini daripada awal sehingga selesai. Dan sebenarnya saya melihat perlawanan timnas Indonesia sebelum ini dengan beberapa tim yang lain. Ketika menentang Jordan, ketika menentang Australia, ketika menentang Korea, timnas Indonesia beraksi dengan begitu pantas sekali, guys. Dari segi serang balas, dari segi defensif, mereka semua bermain dengan begitu luar biasa. Namun betul lah kata orang, mungkin Indonesia kali pertama masuk ke semifinal. Pressure-nya berkali-kali ganda lebih berat berbanding dengan permainan sebelum masuk ke semifinal. Pemain mesti berusaha keras untuk menangani tekanan, guys, pressure. Apabila berlaku pressure, maka kita akan melihat satu situasi terkadang pemain itu beraksi di luar kemampuan, terkadang mereka beraksi jauh daripada kemampuan sebenar. Itu yang menyebabkan pressure itu mesti diatasi sebaik yang mungkin. Kalau boleh sebelum mula perlawanan, buang semua pressure yang ada dalam diri kita, guys. Pada saya, timnas pada kali ini gagal bukan karena mereka tidak mempunyai kemahiran yang luar biasa, tapi gagal mengawal tekanan, guys. Gagal mengawal pressure. Saya mengharapkan peluang terakhir untuk menentukan juara 3, timnas Indonesia perlu belajar untuk melepaskan tekanan, guys. Buang segala pressure yang ada supaya mereka dapat beraksi dengan cemerlang, dapat menyerap semua tekanan dan dapat kembali beraksi seperti biasa, guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi next video. Semoga Indonesia menang laga juara 3 pada kali ini. Sekian, assalamualaikum, bye bye.